Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi akuntansi perbankan syariah. Saya sendiri bernama Divi Luvita Ameliani. Di sini kami akan membahas mengenai yang pertama ada jenis atau klarifikasi dari akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang kedua, ada penjelasan gambar ke skema akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang ketiga, ada objek dari akad mudharabah dan akad musyarakah yang di dalamnya ada modal, kerja, dan nisbah. Yang terakhir ada perlakuan dan pengukuran investasi mudharabah dan investasi musyarakah. Akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama atau sahibul mal yang menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha proyek yang bersangkutan. Kontrak mudharabah dibentuk secara bebas antara kedua orang atau lebih dengan tujuan mencari keuntungan yang kemudian untuk dibagikan antara pemilik modal dengan si pengelola modal berdasarkan kesepakatan atau mutualisasi dan secara fair dan sama. Mitra yang aktif atau pengelola secara bebas melakukan perdagangan dengan modal yang dipercayakan kepadanya dengan jalan yang dianggap yang terbaik, serta dapat meningkatkan hasil dari bisnis sesuai dengan yang disebut di dalam kontrak. Dasar hukum yang terdapat dalam akad mudharabah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berisikan tentang orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan laratan atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan itu. Adapun rukun dan syarat dalam akad mudharabah. Yang pertama, rukun. Ada modal, jenis usaha, keuntungan, dua pelaku transaksi, dan pelafalan transaksi. Yang kedua ada syarat, yang di dalamnya ada penyedia dana dan pengelola. Terus ada pernyataan ijab dan kabul, modal, keuntungan mudharabah, dan yang terakhir ada kegiatan usaha oleh pengusaha. Akad musyarakah. Akad musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dengan skema akad musyarakah ini, Anda dapat memanfaatkan pembiayaan untuk investasi atau modal kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan fleksibilitas pembayaran. Fasilitas pembiayaan ini
dapat digunakan untuk membiayai suatu proyek maupun membiayai kebutuhan pengadaan barang, investasi, atau modal kerja usaha. Dalam skema pembiayaan ini, nasabah wajib menyerahkan laporan usaha atau realisasi sales atau pendapatan kepada bank untuk menentukan bagi hasil atas usaha. Dasar hukum dalam akad musyarakah yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 12 yang berisikan tentang dan bagimu suami-suamimu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat 1/6 harta. Akan tetapi, jika saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Adapun rukun dalam akad musyarakah, yang pertama ada porsi kerjasama, yang kedua proyek atau usaha, yang ketiga ada ijab kabul, yang keempat ada nisbah bagi hasil, yang terakhir ada para pihak yang beristikah. Jenis atau klarifikasi dari akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang pertama, jenis atau klarifikasi dari akad mudharabah. Di dalamnya ada dalam PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan, akad mudharabah diklarifikasikan dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan investasi tidak terikat. Akad mudharabah ini modalnya ditanamkan tetapi tidak boleh dipakai untuk mendanai investasi yang dilarang oleh Islam. Dalam mudharabah jenis ini, pengelola dana mempunyai kewenangan untuk melaksanakan apapun dalam jenis guna berhasilnya tujuan dari mudharabah itu sendiri. Tetapi jika pengelola dana itu terbukti melakukan kelalaian ataupun kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab terhadap semua akibat yang terjadi. Sedangkan untuk kerugian yang bukan disebabkan karena kecurangan atau kelalaian dari pengelola dana, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah yang dimana pemilik modalnya memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara, dan atau objek investasi atau sektor bisnis. Misalnya seperti
tidak boleh mencampurkan modal yang dimiliki oleh pemilik modal dengan modalnya, tetapi tidak menginvestasikan modalnya di transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin dan lain sebagainya. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan mudharabah terikat. Jika pengelola modal bertindak yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik modal, maka pengelola dana harus bertanggung jawab terhadap akibat yang terjadi, termasuk juga konsekuensi keuangan. Sehingga bagian modalnya akan mengalami penurunan dan pada akhirnya akad mitra lainnya akan menjadi pemilik penuh atas usaha musyarakah tersebut. Misalnya, mitra A menanamkan modal 50 juta dan mitra B 20 juta. Seiring dengan berjalannya kerjasama, akad musyarakah tersebut modal dari mitra B sebesar 20 juta akan beralih kepada mitra A dengan melalui pengalihan secara bertahap. Yang ketiga ada mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah adalah mudharabah di mana pengelola modal menyertakan modal dalam bentuk kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati merupakan akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik modal. Namun, setelah berjalannya usaha dengan pertimbangan tertentu dan juga kesepakatan dengan pemilik modal, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dengan usaha tersebut. Jenis mudharabah ini adalah perpaduan antara akad mudharabah. Yang kedua, ada jenis atau klarifikasi dari akad musyarakah. Ada dua jenis akad musyarakah, yaitu sebagai berikut. Pertama, musyarakah permanen, yaitu musyarakah yang mempunyai ketentuan bagian modal dari setiap mitra, jumlahnya tetap sampai akhir akad. Misalnya, seperti mitra A dan mitra B menanamkan modal dengan jumlah awal masing-masing 50 juta, maka akhir akad musyarakah modal mereka masing-masing harus sebesar 50 juta. Yang kedua ada musyarakah menurun. Musyarakah menurun atau disebut juga sebagai musyarakah mutanakhisah adalah musyarakah yang mempunyai ketentuan bagian modal salah satu mitra yang akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya. Penjelasan gambar skema akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang pertama, skema akad mudharabah. Penjelasannya, yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Yang kedua, bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang dimiliki keahlian tertentu. Yang ketiga, ada ketika akad berlangsung telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Yang keempat, jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian itu ditanggung oleh bank. Yang terakhir ada setelah proses usaha berjalan, lalu keuntungan dibagi sesuai dengan ketentuan nisbah. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Yang kedua ada skema akad musyarakah. Yang pertama, bentuk umum dari usaha bagi hasil musyarakah ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Yang kedua, termasuk dalam golongan musyarakah yang dibentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber
baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang ketiga, secara spesifikasi, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan atau trading aset, kewirausahaan atau entrepreneurship, atau in-public aset seperti hak paten atau kepercayaan, reputasi, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dan terakhir, dengan merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini menjadi fleksibel. Mudharabah. Objek akad mudharabah ini mencakupi modal, kerja, dan nisbah. Kita akan membahas satu persatu tentang objek akad mudharabah atau yang mencakupi objek akad mudharabah. Yang pertama ada modal. Modal atau barang yang diserahkan itu harus berbentuk uang tunai. Pengelola tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah. Modal harus diketahui dengan jelas. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri. Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad. Modal harus diserahkan kepada pengelola agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah atau disebut dengan qirad juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan pengelola modal tersebut atas lazim pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukannya modal adalah sebagai wikalah alayah atau biasa disebut dengan objek wakalah. Ketika harta ditasyarufkan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat atau disebut titipan. Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya. Ditinjau dari segi akad, mudharabah terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka mudharabah juga sebagai syirkah. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga mudharabah dianggap sebagai ijarah atau disebut dengan upah mengupah atau sewa menyewa. Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudharabah yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam mudharabah. Kecacatan ini terjadi penyebab pengelola dan penguasaan harta tersebut dianggap sebagai gosap. Kerja dapat meliputi sebagai kontribusi dari pengelola modal, bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, dan lain sebagainya. Kerja adalah hak dari pengelola modal dan tidak boleh diintervensi atau diikut campur tangani oleh pemilik modal. Pengelola modal harus mematuhi semua ketetapan yang terdapat dalam kontrak. Dalam hak pemilik modal tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Padahal pengelola modal sudah menerima dan bekerja, maka pengelola modal berhak untuk memperoleh imbalan, ganti rugi, atau upah. Usaha oleh pengelola atau biasa disebut dengan mudharib sebagai pertimbangan atau disebut dengan mukabil. Modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. Nisbah adalah besaran yang dipakai untuk pembagian keuntungan.
yang menggambarkan imbalan yang berhak untuk diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang didapatkan. Pengelola modal memperoleh imbalannya atas kinerjanya, sedangkan pemilik modal memperoleh imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan ini harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Pemilik modal tidak boleh meminta pembagian keuntungan dari kegiatan usaha dengan menyatakan nominalnya karena dapat menimbulkan riba. Pembiayaan akad mudharabah merupakan pembiayaan penyediaan dana atau penyalur dana berdasarkan akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak bank syariah atau saibul mal sebagai pihak yang menyediakan dana atau modal 100%, sedangkan pihak lain disebut dengan nasabah atau mudharib, bertindak sebagai pengelola dana atau pengusaha. Dalam pembiayaan akad mudharabah tersebut harus memperhatikan rukun dan syarat pembiayaan agar pembiayaan ini dapat dilaksanakan dan harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, yaitu nasabah dan bank. Seperti yang sudah dijelaskan dalam fatwa DSN nomor 7 DSN MUI 4/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa kriteria dalam memperoleh fasilitas dalam mendapatkan pembiayaan pada perbankan syariah yaitu penilaian terhadap watak calon nasabah, bahwa calon nasabah tersebut harus jujur, beretikat baik, dan tidak menyulitkan. Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah terhadap posisi keuangan tersebut, bahwasanya di kemudian hari dapat menunjang pembiayaan usaha calon nasabah. Dalam melakukan penilaian agunan, bank harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank yang bersangkutan. Serta penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, pembagian keuntungan usaha atau nisbah bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad antara pihak bank yang disebut dengan saibul mal selaku penyedia dana dengan pihak nasabah mudharib sebagai pengelola dana. Pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tanggungan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, penurunan tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jika sebagai investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil atau disebut dengan nisbah. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang atau disebut dengan non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah. Kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana biasanya ditunjukkan atas persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan atau bisa disebut dengan force majeure yang lazim dan atau tidak telah ditentukan dalam akad. Yang C, hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo. Dan juga objek dari akad musyarakah, yaitu modal, kerja, dan nisbah hampir mirip dari objek akad mudharabah, tetapi berbeda dalam definisinya. Yang pertama itu
akan mendefinisikan modal. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang lainnya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan. Namun, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Pelaksanaan kerja dan hubungannya dengan mitra usaha dilakukan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. Ada juga nisbah. Penetapan nisbah dalam musyarakah, nisbah dapat ditentukan melalui dua cara. Yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal kerja. Cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah suatu jumlah pekerja yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi di antara kita, berarti keuntungan tidak alokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra, seperti 50/50 atau berbeda 70/30. Misalnya proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu, berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Untuk pertanggungjawaban pengelola usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.